warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minad dunub kama la dhanba. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah pada hari Jumat yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah tadina di waktu Jumat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur yang panjang dan selamat iman juga Islam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam berilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin, hari ini hari Jumat kita coba melengkapi pembahasan yang Jumat yang lalu, di mana ada 5 perkara dalam agama diperbolehkan kepada kita untuk terburu-buru melakukannya, ataupun dalam bahasa lain tergesa-gesa dalam melakukannya, dan itu bukan dari syaitan. Selain dari 5 perkara itu, apabila kita melakukannya dengan tergesa-gesa, itu termasuk daripada perbuatan yang dibimbing kita dari syaitan. 5 perkara ini, 3 perkara telah kita sampaikan di minggu yang lalu. Di antaranya adalah menyegerakan kita menghidang kepada tamu yang datang ke rumah kita, kemudian menyegerakan menguburkan jenazah apabila dia telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, menikahkan anak perempuannya apabila telah datang yang melamarnya. Itu diperbolehkan dengan tergesa-gesa dan tidak terhitung sebagai orang yang melakukan sebuah perbuatan yang tergesa-gesa yang dalam agama. Adapun 2 hal lagi yang juga tidak kalah pentingnya kita ketahui adalah yang keempatnya, yang harus kita tergesa-gesa berbuat dalam agama dan diperbolehkan, malah dianjurkan, adalah bertobat dari dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat ini adalah hal yang harus kita mulazamahkan, yang harus kita lazimkan, yang harus kita biasakan di dalam kehidupan ini. Berbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia maksum di dunia ini. Beliau tidak kurang dalam sehari melafalkan istighfar 70 kali. Manusia maksum beristighfar 70 kali. Bandingkan kita ini yang penuh dengan dosa, bergelimpangan dengan dosa, berlumuran kita dengan dosa. Berapa kali kita sudah beristighfar dalam sehari? Masyarul muslimin, bertobat itu sebenarnya ada 3 yang menjadi unsur yang sangat penting yang digambarkan dalam agama. Yang pertama, kita menyesal dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Yang kedua, kita berazam dalam diri kita tidak akan berbuat dosa tersebut lagi. Yang ketiga, berhenti berbuat dosa tersebut apabila dosa itu menyangkut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dosa tersebut menyangkut dengan solat yang kita tinggalkan, maka kita harus menambahnya dengan mengqadha solat-solat yang kita tinggalkan. Karena tidak ada istilah meninggalkan solat. Tidak sanggup berdiri, boleh kita secara duduk. Tidak sanggup duduk, boleh berbaring.
sampai seterusnya. Ini anjuran solat, bahwa solat tidak ada alasan untuk kita tinggalkan bagi laki-laki. Berbeda mungkin dengan perempuan yang masa-masa tertentu mereka memang diharamkan untuk melakukan solat. Yang intinya apabila kita masa-masa dahulu pernah meninggalkan solat, ketika kita sudah berazam untuk taubat, kita harus mengqadha berapa solat-solat yang kita tinggalkan. Masyarul muslimin, orang yang bertaubat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama la dzambala, bagaikan dia itu tidak ada dosa, ibaratnya terlahir kembali. Begitulah orang-orang yang mau bertobat dari dosa-dosa, mereka sudah bersih karena mereka sudah bertobat. Dan yang berbahaya lagi di antara taubat adalah apabila sangkut pautnya dengan manusia. Apabila ada kita menzalimi orang lain dan dia belum memaafkan kita, itu yang membahayakan kita dengan taubat itu. Maka apabila taubat itu sangkut paut dengan manusia, perlu ditambah taubat kita dengan meminta maaf atau minta halal dari orang yang pernah kita zalimi atau pernah kita ambil barangnya tanpa sepengetahuan dia. Masyarul muslimin, sebenarnya banyak kisah yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang tidak cukup pada kesempatan ini. Kita sambung yang kelima, yang diperbolehkan dalam agama untuk dilakukan secara terburu-buru adalah yang kelima, membayar hutang. Masyarul muslimin, membayar hutang ini sangkut paut juga dengan taubat. Apabila seseorang sudah diampuni segala dosanya, baik karena dia mati karena syahid di jalan Allah, diampuni segala dosanya, tetapi sayang beribu sayang, dia tidak bisa masuk surga gara-gara hutang dengan manusia belum dia lunasi. Masyarul muslimin, ada seorang sahabat di masa Rasulullah, dia berhutang dan diketahui oleh Nabi. Nabi senantiasa mengingatkan dia. Nama sahabat ini adalah Abu Qatadah. Dipanggil oleh Abu Qatadah oleh Rasulullah, ya Abu Qatadah, apakah kamu telah membayar hutang? Ya Rasulullah, saya belum memiliki duit, belum memiliki uang untuk membayar. Besok jumpa lagi dengan Rasulullah, itu lagi yang ditanyakan, ya Abu Qatadah, apakah hari ini kamu telah melunasi hutang? Selalu berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah mengingatkan Abu Qatadah untuk membayar hutang, sehingga merasa malulah Abu Qatadah untuk jumpa dengan Rasulullah, takut-takut ditegurnya oleh Rasulullah tentang hutang. Akhirnya Abu Qatadah bekerja dengan giatnya untuk melunasi hutang orang yang dia berhutang kepadanya. Akhirnya Abu Qatadah mendapatkan hartanya dan membayar hutang. Baru setelah itu lega hatinya dan dia berjumpa dengan Rasulullah, sengaja jumpa dengan Rasulullah, sehingga Rasulullah bertanya, ya Abu Qatadah, apakah kamu telah melunasi hutangmu? Jawab Abu Qatadah, ya Rasulullah, barusan saya melunasi hutang saya. Maka Rasulullah mendoakan dia. Masyarul muslimin, bahagianya Rasulullah saat itu mendengar sahabatnya telah melunasi hutang, karena hutang ini sangat berbahaya. Maka apabila kita mau berhutang, maka pertimbangkan memang kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Dan apabila sudah ada harta untuk kita lunasi, segeralah kita membayar hutang itu, jangan pernah kita tunda-tunda. Masyarul muslimin, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.